kalimat yang sama. 3 isi hati yang berbeda ya. Kalau itu mah gampang kalau masalah utang. Tapi kalau kelewat tanggal, awas lo. Gue datengin ke rumah lo. Bawa abang-abangan gue juga. Walah, segini doang mah nggak apa-apa, nggak usah kembaliin juga nggak apa-apa. Tapi jika antum balikinya lebih dari sebulan, akan gue tagih di depan satu RT. Walah, batu napa-napa ya mas. Kalau kalem ya, ngerasa susu. Tapi mulai besok, kabeh WA tak baca nih tok kabeh. Ben podo ngerti dhewe. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan nama saya Iqbal. Perkenalkan, nama saya Nadif. Perkenalkan, nama saya Reski. Nama saya Arfan. Jadi kali ini kita akan bahas kelompok dengan tema. Hubungan antara etik dan rekonsiliasi antara. Oke, terima kasih sudah menonton. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan kesempatan pagi hari ini saya dengan Bapak Bapak saya Bapak Abdul Khalid. Bapak Abdul Khalid dari sini kan kami dari UKS Tegal Pergi Pemerintahan kan ada tugas nih tentang wawancara tentang lingkungan sekitar. Yang pertama gini Pak, sudah berapa lama sih Bapak itu tinggal di sini dan bagaimana awalnya bisa menetap di kampung dan warga beragam latar? Sebenarnya beragam latar belakangnya di sini Pak. Ya, jadi saya tinggal di sini itu udah 18 tahun lah kurang lebih. Terus latar belakang warga di sini itu ramah, kebanyakan, jadi saya nyaman lah di sini. Nyaman ya? Menurut Bapak, apa yang membuat warga di sini bisa berfokus meski berbeda suku atau tidak? Apakah ada kebiasaan atau kegiatan tertentu yang mempererat hubungan antar warga? Untuk kegiatan tertentu ada mas, sebagian besarnya itu kerja bakti. Terus juga kadang di sini kalau 17-an itu ada kumpulan RT namanya, itu membahas 17-an dan syukuran lah. Itu dari berbagai suku lah, dari Batak, dari Jawa dan macam-macam, itu kumpul semua di sini sekitar jalan sini nanti menggelar klasa lah. Terus kita kumpul ngobrol, sharing-sharing. Pernah nggak sih terjadi kayak gesekan atau kesalahpahaman antar warga yang berbeda latar belakang? Bapak sendiri kan dari kaum misalnya Arab ya, tadi ada kaum Batak, terus kaum Jawa gitu-gitu. Terus kalau boleh cerita itu bagaimana kejadiannya dan cara menyelesaikannya? Untuk gesekan-gesekan seperti itu di sini tuh sebenarnya jarang mas. Cuman kalau dari sini tuh paling ada orang sini tuh waktu itu maling dan dia ketangkap lah. Terus kantor polisi terdekat itu sih paling biasa. Karena dari tadi kan itu dari segi konfliknya apa ya? Terus menurut Bapak sendiri apakah masih ada jarak atau gap gitu antara warga yang berbeda latar belakang atau batasnya tidak tertulis misalnya orang ini dari Bapak gitu terus kalau tetangga itu gimana? Saya rasa tidak ada ya mas, jadi aman saja lingkungan di sini ramah, alhamdulillah. Apa harapan Bapak untuk kedepannya agar kampung ini kedepannya rukun antar warga? Harapan saya sih semoga pemuda-pemuda di sini lanjutkan ya sering kumpul-kumpul kayak gitulah, apa gitu bareng-bareng, jadi gak ada gap lah di antara suku itu. Harapan saya itu Cukup Pak, menurut Bapak cukup. Oke, jadi simulanya kan antara orang-orang dengan klaster sendiri ya, dengan orang-orang lokal, orang sinilah namanya
supaya tidak ada gap antara satu sama lain, yaitu dengan cara mengumpulkan para pemuda pemudi supaya bisa melanjutkan generasi yang sudah ada, bahkan bisa lebih baik daripada generasi yang sebelumnya. Iya, Untuk masalah kayak gap antar kampung, antar tetangga itu nggak ada ya Pak? nggak ada di sini aman. Oke, Pak, terima kasih atas informasinya. Langsung Tim ya? Ya, Oke Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Cuma sama-sama. Baik di sini dengan Mas siapa? Mas Darius. Dengan saya Arfan sendiri. Terus yang pertama itu sudah berapa lama sih Mas? Kan Mas kebetulan dari etnis Batak atau Sumatera Utara ya. Jadi sudah berapa lama Anda tinggal di sini? Dan bagaimana awalnya bisa menetap di kampung halaman yang Anda tempati sekarang? Kalau gue sendiri itu awalnya itu kan dari SD. Nah itu pindahan pas SMA. Aku di sini. Kemudian nanti aku pindahnya ke Tegal, akhirnya di Tegal. Untuk kenapa alasannya pindah itu karena ya gue sendiri itu pindahan dari bapak gue. Terus yang kedua, menurut Anda sendiri ya, apa yang membuat warga di sini bisa hidup rukun meski kan berbeda-beda tuh ya? Bisa tetap rukun itu bagaimana? Terus biasanya ada kebiasaan atau kegiatan tertentu kan di lingkungan Anda sendiri? Oh, kalau untuk rukun ya dari gue sendiri itu menurut gue itu karena Pancasila, tentunya jelas udah karena Pancasila. Dan perbedaannya jujur pada saat awal kan logatnya kan masih Batak ya, Iya, Batak. Sekarang udah lumayan ya dekat sini lah, dan dia nggak terlalu gitu banget. Yang itu awal perbedaan itu aja sih. Untuk kebiasaan nggak ada sih, masih sama. Masih sama? Iya, masih sama. Kan tadi saya terkait kebiasaan atau kegiatan itu. Sekarang saya mau tanya tentang konflik yang biasanya terjadi di lingkungan kita. Kan mesti berbeda latar belakang, kan mesti banyak gap atau Iya. konfliknya itu apa sih? Kalau konfliknya itu awalnya emang biasanya dari logat ya, karena logat. Dan kadang ya biasanya kayak diskriminasi gitu, karena mungkin logatnya awalnya itu kayak rada, mungkin didengar agak galak apa gimana gitu. Jadinya ya mungkin ada yang anggap kayak gue ini galak apa gimana. Sekarang ya udah enggak, Sudah mulai bisa berbaur lah. iya udah mulai bisa membangun. Silakan Mas Sisi. Apakah saat ini masih terdapat jarak kecurigaan atau batasan yang dapat terucapkan antara etnis Batak dengan etnis lain, khususnya dalam interaksi sehari-hari bertetangga atau berpartisipasi dalam kegiatan kolektif? Kalau gap atau batas ya buat Batak sama ini sebenarnya nggak ada, cuman ya ada jokes kadang katanya Batak itu Israel kadang gitu ya. Kadang nggak suka sih sebenarnya, cuman ya nggak apa-apa, dibiarin aja karena mungkin saya anggap itu jokes sih. Oke. Yang kelima, inspirasi ke depan apa yang Anda harapkan untuk kampung ini di masa mendatang, terutama dalam mempertahankan hubungan harmonis dengan warga etnis Batak agar toleransi dan kerukunan yang ada bisa dipertahankan dan semakin diperkuat? Kalau buat harmonis ya sebenarnya tinggal menerima aja, karena pada dasarnya itu ya dari perbedaan yang paling kelihatan itu ya dari logatnya aja, dari ini tinggi rendah nadanya aja, tinggal menerima aja sebenarnya udah fine-fine aja. Karena dari aku sendiri kadang juga ngerasa risih kalau misal suara aku jadi tinggi itu dikiranya berantem apa galak gitu, cuma itu aja sih. Oke Mas ya, mungkin cukup sih untuk itu aja wawancara kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya ya. Ya, bisa share-share ilmu atau share geografis. Terima kasih Mas ya. Kayak Menurut Kak Nabila sendiri itu ketika ada kedatangan dari orang Papua itu masuk ke dalam lokal, itu kegiatan warga tersebut bisa lebih akrab nggak sih? Mungkin karena dari hubungan sekitar atau seringkali kerap bertemu di setiap harinya. Menurut saya ini bisa lebih akrab karena kan dari sering ketemunya itu bisa mempererat hubungan. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, apakah terdapat perbedaan antara generasi tua dan generasi muda di kampung ini dalam menyikapi perbedaan etnis? Menurut saya anak muda biasa lebih terbuka karena memang sering bergaul dengan anak-anak lainnya seperti di sekolah, di kampus, atau di media sosial. Sedangkan yang orang tua itu lebih dekat dengan kebiasaan atau lingkungan yang udah lama mereka kenal. Pertanyaan selanjutnya, ketika terjadi gesekan di antar etnis, apakah warga lebih mempercayai penyelesaian lewat tokoh adat atau lebih secara kekeluargaan? Kalau misalnya permasalahan masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan, biasanya lebih melalui tokoh adat.
Jadi kalau misalnya nggak bisa secara tersebut biasanya melalui kepolisian agar diselesaikan secara Oke, terima kasih atas penampilan telah diwawancarai kami. Semoga kedepannya hubungan antar etnis semakin membaik di Indonesia. Terima kasih. soal Baik, yang kelompok kami dapatkan setelah melakukan tugas ini adalah kelompok kami menjadi tahu bagaimana orang dengan ras lain, ras luar, ketika berkelompok dengan orang-orang lokal. Yang kami dapatkan adalah orang-orang lokal itu memperlakukan orang dengan ras lain itu dengan baik dan secara kekeluargaan. Namun yang uniknya adalah, bukan unik tapi umum, ketika ada orang tersebut itu melakukan konflik dengan orang-orang lokal, itu mampu diselesaikan dengan secara kekeluargaan dan baik. Namun jika konfliknya dirasa cukup fatal, bisa dilaporkan ke polsek terdekat, yaitu Polsek Margadana. Nah, bagaimana sih supaya orang-orang tersebut itu bisa terus berjalan dengan lancar hubungannya, yaitu dengan cara kita mengumpulkan anak-anak malam yang suka nongkrong di daerah tersebut, supaya hubungan ini bisa berjalan dengan baik dan juga berkelanjutan. Harapannya adalah hubungan yang baik ini bisa berkelanjutan secara terus-menerus dan tidak ada gap sama sekali. Terima kasih.